Ya, hari ini kita akan masuk kepada jenis kasih yang atau objek kasih yang ketiga ya. Yang pertama itu adalah um, brotherly love. Jadi itu bukan kasih kepada saudara kandung sih sebetulnya, tapi kasih kepada sesama manusia ya, brotherly love. Lalu kemudian motherly love itu juga tidak terbatas kepada ibumu sendiri dan juga bukan kayak kasih kepada ibu sih sebetulnya ya, tapi kasih ibu-ibu kepada anaknya. Jadi ini kasih keibuan lah kira-kira begitu ya, kasih seorang ibu. Lalu yang ketiga ini nanti adalah kasih erotis. Nah, erotis ini tidak terbatas atau tidak eksklusif, maksudnya itu adalah kasih yang sifatnya seksual ya, karena erotis itu di dalam pengertian modern itu kan seringkali dibatasi kepada seksual atau mungkin sensual ya, tapi tidak ya. Karena eros itu di dalam pengertiannya Plato itu adalah daya tarik satu pihak kepada pihak lain, dan pihak yang tertarik sama pihak yang menarik ini tidak seimbang kekuatannya, tidak seimbang dalam hal apa? Dalam hal keindahan. Jadi yang tertarik ini tertarik kepada keindahan, sublimitas dari yang menarik dia. Mungkin gambarannya itu adalah pungguk merindukan bulan, ya kira gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya. Pungguk itu burung. Burung apa ya pungguk ya? Burung hantu bukan ya? Gak tahu deh. Burung apa sih itu pungguk? Ya tinggal di googling lah ya. Yang katanya merindukan bulan ya. Longing for the moon, ya kira gitu. Nah itu sesuatu yang dia tidak bisa capai. Jadi ada nuansa itu. Sesuatu yang romans itu kan seringkali idenya itu bukan kayak sesuatu yang konkret per se itu ya, si A tertarik dengan si B, tetapi mencerminkan sesuatu yang lebih apa ya kita bisa bilang ya, lebih abstrak kali ya, atau lebih sublime gitu, lebih elusif, sulit dipegang gitu, yaitu kerinduan. Jadi romansa itu karakteristiknya adalah salah satunya itu kerinduan gitu, longing ya, longing akan sesuatu yang nggak tahu apa gitu. Orang-orang romantik itu kasih satu ungkapan itu adalah rindu kepada rumah yang tidak pernah dimiliki. Ya, jadi far sickness instead of homesickness. Kalau homesick itu kan lu udah pernah at home di situ, udah familiar di situ, lu udah lama banget di situ, lalu kemudian lu pergi ke tempat lain. Terus lu kangen sama tempat asal muasal lo gitu. Itu namanya homesick, kangen makan abon, rendang, whatever gitu ya. Waktu lu ada di Alaska maybe, whatever. Tapi far sick ya, far sickness ini lain ini. Ini rindu sama sesuatu yang lu tuh nggak pernah tahu, nggak pernah ngalamin, nggak pernah melihat, mengecap, mendengar tuh nggak pernah. And yet, kamu tertarik sama itu. Pernah nggak mengalami ini? Atau ring a bell nggak sih gue ngomong hal-hal ini? Ada far sickness, bukan homesickness, tapi far sickness. Nah itu boleh dikatakan esensi atau karakteristik esensial dari romansa. Ya kira-kira begitu ya. Nah oke, all that said, kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau bukan hanya Allah yang menciptakan hal-hal yang familiar. Engkau bukan hanya Allah yang menciptakan hal-hal yang bisa dilihat atau sudah kami lihat, sudah kami pegang, sudah kami raba, sudah kami endus, sudah kami kecap. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang menciptakan yang belum ada. Engkau adalah Allah yang menyimpan sesuatu yang bahkan belum terpikirkan, belum mampir dalam benak kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang memberikan kebutuhan, kerinduan, kecintaan, ketertarikan kepada hal-hal itu. Kami Engkau ciptakan sedemikian rupa sehingga kami ini adalah manusia-manusia yang bisa rindu akan sesuatu entah, akan sesuatu yang belum kami alami. Kami bersyukur untuk hal ini dan kami mohon Engkau yang memimpin menerangi diskusi kami supaya kami boleh sedikit lebih mengerti untuk apa Engkau menciptakan kami seperti ini.
Dan kami boleh sedikit lebih bersyukur lagi atas apa yang Engkau sedang berusaha kerjakan di dalam Yesus, akan apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam Yesus, dan akan apa yang Engkau janjikan untuk Engkau akan kerjakan terus melalui pekerjaan Roh-Mu, melalui firman-Mu. Kami menantikannya, kami menyerahkan waktu ke depan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui perkataan-Mu Engkau menata pikiran kami, logos yang menata segenap jagat raya ini. Kiranya pada saat ini juga menata batin kami, supaya kami ini boleh lebih siap menerima kehadiran-Mu dalam jiwa kami. Kami menyerahkan apa yang kami akan renungkan dan bicarakan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so kalau brotherly love itu adalah kasih antara yang setara, motherly love itu adalah kasih ke bawah kepada yang lemah, gak bisa ngasih apa-apa, yang helpless. Maka erotic love itu adalah kasih kepada yang tidak setara, tidak seperti brotherly love, tapi sesuatu yang lebih tinggi, lebih indah setidaknya. Jadi tidak seperti motherly love. Dan kalau brotherly love dan motherly love itu punya dimensi universal, mereka itu punya dimensi inklusif. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian ketika saya mengasihi sesama saya itu mengasihi siapa saja yang seperti sesama saya. Siapakah sesamaku, Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya adalah siapa saja. Termasuk musuhmu. Seinklusif-inklusifnya. Masih ingat ya pertanyaan itu ya? Siapakah sesamaku, Tuhan? Itu pertanyaan dari orang Farisi yang berusaha menguji Yesus. Jadi para penafsir itu kemudian terbelah dua, antara yang mengatakan itu pertanyaan snarkish, yaitu pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang intinya itu kayak mau bilang, jadi siapakah sesamaku manusia seisi dunia ini, kan gak mungkin, hahaha gitu ya. Tapi juga ada penafsir kedua mengatakan, enggak sih, itu pertanyaan yang tulus juga. Jadi rupanya Yesus itu sedikit banyak mempengaruhi mereka, sehingga mereka itu jadi bertanya-tanya. Ya, apa yang mereka tadinya itu udah pikir dengan ajak gitu ya, mereka udah pikir dengan mantap gitu, bahwa tentu saja sesama Yahudi sesama, yang bukan Yahudi musuh. Sesama Yahudi harus ditolong, harus dikasihi, harus ditoleransi, wong dewe. Tapi yang lain-lain tentu ya mati nggak apa-apa. Kalau bisa mati aja, kira-kira gitu ya, musnah saja. Nah, tapi mereka sekarang jadi ragu setelah Yesus menjelaskan ajarannya, ya, menjelaskan soal kerajaan Allah datang dengan cara bagaimana itu. Mereka jadi ragu, makanya mereka nanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan. Dan Yesus kemudian menjelaskan dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu ya. Jadi poinnya itu adalah kasih persaudaraan, Philadelphia. Itu kasih yang inklusif. Ya, kasih yang inklusif. Di dalam diri saudaramu yang kamu kasihi, kamu mengasihi seisi dunia ini. Kamu mengasihi semua orang. Ya, kira-kira itu. Mengasihi satu berarti mengasihi semua. Demikian dengan motherly love, itu juga inklusif in a way. Kita bisa katakan, bahkan ada kata apanya ya, kata sifatnya ya yang menempel pada kasih keibuan ini, yaitu keibuan ya, keibuan. Perempuan-perempuan ini ya, atau perempuan yang itu atau yang ini, saya suka sama dia karena dia itu keibuan. Apa itu keibuan? Keibuan itu kayak suka tersentuh kalau melihat anak kecil tidak berdaya atau diperlakukan semena-mena atau punya kebutuhan atau apa. Misalnya kayak bayi nangis gitu ya. Yang keibuan akan bilang, aduh kasihan. Kenapa dia lapar mungkin popoknya basah. Yang kurang keibuan akan bilang, berisik, tutup pintunya gitu ya. Dan segala macam. Jadi itu dua respon yang berbeda. Satu keibuan, satu tidak keibuan. Nah, kamu sudah menangkap sekarang. Kasih keibuan itu apa ya. Jadi gampang tersentuh sama yang lemah.
Kadang-kadang malah lintas spesies ya. Gampang tersentuh sama apalah panda-panda bayi ya, babi-babi bayi ya, whatever gitu ya. Jadi yang satu yang tidak keibuan melihat piglets kayak langsung membayangkan ya honey roasted atau membayangkan apa gitu ya. Tapi yang lain itu langsung muncul semacam insting motherly love. Nah, erotic love itu tidak inklusif seperti brotherly love atau motherly love. Dia eksklusif. Jadi di sini bedanya ya. Dia eksklusif. Erotic love itu dia Oke, saya harus bedakan dulu dengan lust. Jadi ini dua hal berbeda ya. Makanya kita mesti mafhum bahwa seringkali dalam dunia kita ini yang erotis itu sering dikaitkan itu hanya dengan sensual itu atau seksual itu. Saya kira itu perlu diluruskan ya. Itu tidak sama itu ya. Erotis yang porno-porno itu enggak sama itu ya. Karena erotic love itu enggak sama sama lust ya. Ini mungkin lebih sama itu dengan romantic feeling ya. Ini saya mesti kasih tanda kutip soalnya cuman label aja lah. Kalau Anda nggak setuju sama label ini ya, ketahuilah ini hanya saya pakai sebagai label. Saya cincai juga lah pakai label yang lain juga nggak apa-apa. Sedangkan yang di sini itu mungkin lust ya. Apa ya kita bisa bilang ya, birahi gitu kali ya. Semacam gitu. Nah ini nggak sama ini. Saya kira kita di sini khususnya barangkali yang cowok-cowok ya, tahu itu ya, bahwa itu nggak sama ya. Bener nggak? Kamu jatuh hati, kamu jatuh cinta itu kan tidak sama dengan kamu sekedar bernafsu, betul nggak? Sama nggak? Beda ya? Beda ya, betul ya? Itu hal berbeda. Jadi lust itu could be for anyone, toh? Bener nggak? Ya tentu yang memenuhi kriteria tertentu ya, kayak warna kulit gitu ya, rasio tinggi badan dan berat badan misalnya, dan seterusnya. Tentu ada object of lust yang bagi masing-masing manusia, bagi masing-masing bukan spesies ya, subspesies apa itu, warna kulit ya, etnis, bagi masing-masing zaman bisa beda-beda ya, kayak bagi jenis orang yang satu yang warna kulitnya gelap menerbitkan hawa nafsu, yang lain yang kulitnya lebih ke arah pucat ya, yang satu lebih ke yang tinggi, yang satu lebih yang ke pendek, yang satu lebih yang whatever ya, proporsi bentuk muka mungkin, bentuk badan mungkin, whatever, baunya ya, dan seterusnya. Tentu ada profil-profil yang berbeda-beda ya, saya mengerti itu, tapi tidak eksklusif. Itu agak mirip seperti apa ya? Kalau kamu mau jualan bakmi atau jualan apapun ya makanan, itu kamu kan mesti mengetahui apa yang menerbitkan hawa nafsu makan ya, menerbitkan birahi makan itu, profilnya seperti apa. Lalu kalau kamu bisa capture itu dalam sebuah zaman, dalam sebuah profil masyarakat, kamu bisa dapat untung dari situ. Nah, hal yang sama dimiliki orang-orang walaupun dalam taraf yang jauh lebih simple, yang direct film porno, ya toh, dia bisa capture jenis yang mana bisa menerbitkan traffic sebesar apa, untuk kemudian dia mendulang untung. Tapi poin saya itu adalah apa? Poin saya itu adalah ini semua tidak peduli kepada individunya, ini hanya peduli kepada agregatnya saja, agregat. Ya, jadi kayak semacam jenis yang mana menarik bagi berapa persen populasi, itu yang dipedulikan. Jadi ada persamaan antara lust dengan romantic love atau romantic attraction, ada persamaannya. Persamaannya sama-sama tertarik, sama-sama kepingin deket-deket, sama-sama kepingin bersatu. Tapi ada perbedaan yang paling tajam. Perbedaan yang paling tajam adalah kalau yang di sebelah kanan itu boleh dikatakan siapa saja, tentu yang memenuhi profilnya gitu ya. Tetapi yang sebelah kiri itu hanya satu saja.
hanya satu. Object of romantic love gak bisa diganti. Ya, setuju nggak sampai di sini? Ya tentu bisa berganti-ganti ya, tapi serial gitu. Maksudnya nggak bisa banyakan gitu. Ya, jatuh cinta itu biasanya ya untuk satu periode. Nah periode itu bisa 3 tahun, 30 tahun, bisa juga 3 minggu, bisa juga 3 jam ya. Agak jarang 3 jam. Tapi intinya jatuh cinta itu biasanya itu eksklusif, setidaknya untuk satu periode. Periode bisa panjang, bisa pendek ya. Sedangkan lust itu bisa diganti siapa saja gitu. Bisa siapa saja. Ya tentu ya, yang profilnya. Ya inilah, bintang film porno lah. Itu kan juga banyak ya poolnya itu ya. Playmates itu di Playboy House, Hugh Hefner. Itu kan banyak itu ya. Banyak manusianya itu kan nggak salah satu lah, nggak inget lah siapa lah gitu ya. Jadi kenapa? Karena mereka object of lust, bukan object of love ya, romantic love bukan. Jadi bisa siapa saja. Nah, so di sini interestingly motherly love sama brotherly love lebih dekat dalam urusan kuantitas, dalam urusan inklusivitas dengan sexual lust, ya lebih dekat ketimbang romantic love. Romantic love lebih eksklusif, 1:1. Dan yang 1:1 itu nanti pointing to something ya. Kita lihat kalau kita kaitkan sama kekristenan kan, ini kan kita dialog sama Erich Fromm ya. Jadi bukan saya mengabarkan Injilnya Erich Fromm saja ya, tapi kan kita berdialog. Jadi catat ini ya, poin ini. Pointing kemana ini? Nah ini Fromm tidak ngomong ya, karena kan dia tidak membuka Alkitab ya. Membuka sih, ada beberapa dia komen Alkitab, tapi kan tidak dari standpoint itu ya. Oke, lalu poin yang kedua. Romantic love ini adalah sesuatu yang agak berbeda dari brotherly love, bahkan dari motherly love, dalam urusan intensitas. Karena orang yang nggak bisa bilang terjatuh, agak jarang orang pakai istilah terjatuh ke dalam brotherly love ya, tapi berada di dalam kali ya, standing in, berada di dalam brotherly love atau memiliki relasi di mana dia bisa pointing, oh this is brotherly love. Misalnya di antara teman sekampung, teman satu STM, teman satu whatever, gereja maybe, whatever ya, satu warna kulit barangkali, negara barangkali, di mana dia bisa mengatakan this is brotherly love atau motherly love. Dia tidak mengalaminya seintens jatuh cinta kan, napasnya lebih pendek itu. Ya, jatuh cinta itu seperti sprint, ya seperti orang sprint, lari sprint. Sementara yang brotherly love dan motherly love itu seperti orang jalan kaki, jalan cepat atau maraton gitu. Lebih napasnya lebih panjang gitu. Dan keterlibatannya itu juga seperti keseluruhan diri dia gitu. Brotherly love itu kayak sesuatu yang kamu bisa nyambi gitu ya, bisa nyambi gitu. Mempraktekkan, menikmati barangkali, menyebeli barangkali brotherly love gitu ya kan. Kita belajar waktu soal brotherly love itu nggak selalu menyenangkan ya. Ada bagian sebelnya juga kan. I hate to say it's probably me, katanya Sting ya. Motherly love juga sama kayaknya ya. Ibu juga ada nyambinya gitu. Tapi dalam intensitas dari romantic love itu sepertinya menuntut keseluruhan diri kamu gitu, terbawa, terhisap, under influence, kayak orang ngobat aja gitu ya, mabok dengan asmara itu gitu, mabok. Jadi itu sesuatu yang mempengaruhi keseluruhan diri kamu, lebih daripada brotherly love, lebih dari motherly love saya kira ya. Dan hal yang ketiga adalah kalau brotherly love dan motherly love itu somehow ada familiaritasnya ya.
kayak brotherly love itu antara sesama manusia, sesama teman senegara, satu kota, satu gereja, satu aliran teologi, whatever, satu bahasa. Motherly love somehow sesama satu spesies, ada satu darah dan segala macam. Romantic love, on the other hand, itu berlaku untuk sesuatu yang asing, stranger. Pertama, tentu ini saya agak susah ngomong pada zaman sekarang ya, tapi lebih berlaku zaman dulu. Jenis kelamin yang berbeda. Kalau zaman sekarang kan kayaknya lebih complicated ya, tapi Erich Fromm kan menulis masih pada masa itu ya, so lebih gampang dia nulis gitu. Tapi saya nggak kembangin lebih lanjut ke komentar ini. Romantic love itu antara pria dan wanita sama pria gitu. Jadi itu kan asing gitu ya. Wanita itu kayak ada orang ngarang buku pria-pria dari Mars katanya, wanita dari Venus kayak whatever. Jadi kayak beda banget gitu ya. Jadi ketertarikan yang intens kepada satu orang yang sangat berbeda. Nah, ini sesuatu yang menuju kemana ya nanti ya. Pelan-pelan ini makin jelas ini ya. Menuju kemana? Tuhan itu menciptakan kita seperti ini itu supaya apa gitu. Nah, itu pertanyaan kita nanti. Ya. Hal yang keempat ya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang hampir selalu ya short lived ya. All of a sudden lalu short lived gitu ya. Ada sudden intimacy yang terjadi antara dua orang yang asing itu. Dan itu sesuatu yang somehow kayak gak pernah direncanakan. Pernah gak sih merencanakan jatuh cinta? Kayaknya dalam pakemnya buku-buku novel-novel romantik sih gak pernah ya. Kalau direncanakan namanya bukan jatuh cinta ya. Namanya apa? Gak tahu lah apa. Gak pernah direncanakan. Dirindukan bisa. Direncanakan biasanya tidak. Itu just chemistry aja orang bilang gitu. Jadi kayak ya kemis coba nyampur-nyampur sih, meledak gitu ya. Gak direncanakan gitu. Ya, so jadi itu sesuatu yang eksplosif, sesuatu yang intens, sesuatu yang memabukkan sekali antara dua orang asing dan tidak direncanakan ya. Dan ada akhirnya. Lalu mengikuti satu pola yang saya bisa bilang seperti orang bernapas, yaitu pola dari dua planet berbeda, rindu bersatu, lalu bersatu secara intens, lalu menjadi satu, aku adalah engkau, engkau adalah aku, lalu kemudian muncul kebencian, lalu kemudian berpisah. Ya, jadi love and hate itu, kalau love di sini dimengerti di dalam kerangka romantic love, seringkali dibarengi dengan hate, ya, hatred. Love itu ada ini ya, ciri-cirinya diantaranya romantic love itu ada ciri-cirinya diantaranya itu adalah ini mengikuti Freud ya, lebih psikologis daripada biblical of course. Lumernya batas-batas ego ya, lumernya batas-batas aku itu. Jadi aku itu kan munculnya baru belakangan setelah kita itu dewasa gitu ya, setelah kita sadar diri gitu. Oh saya ada, oh saya berbeda dari ibu saya berbeda dari ranjang tempat saya berbaring, saya berbeda dari udara, dari air. Ini saya gitu. Ada transcendental I ya, saya yang transcendental itu, yang menyadari keberadaan dirinya, ya. Nah itu somehow kemudian collapse ketika terjadi pengalaman jatuh cinta ini, dan collapse-nya itu dirayakan ya. Itu menjadi satu pengalaman yang sangat menarik karena tidak pernah dialami satu dan ternyata itu sangat dirindukan. Nah dan di sini masuk ke dalam kerangka besarnya Erich Fromm, itu mengatasi problem eksistensi manusia. Masih ingat ya problem eksistensi manusia? Kalau menurut Fromm itu apa? Estrangement, keterpisahan, enmity maybe, alienation, gitu ya, homelessness. Nah itu.
Nah itu teratasi, tapi cuma seketika. Jadi mirip seperti orgiastic solution ya. Jadi antara orgy sama falling in love itu somehow tuh sangat mirip tuh. Bedanya kalau orgy itu ritualistik, direncanakan, ada musim-musimnya, kayak musim kawin anjing aja gitu ya, ada musim-musimnya bisa ditebak, sementara yang ini nggak ketebak gitu. Jadi yang ini lebih tribalistik, yang ini lebih modern, ya romantik. Nah itu somehow ada hubungan, tapi somehow beda juga gitu. Ya, nah yang ini, yang romantic love itu dia samanya dengan orgiastik itu adalah sama-sama short lived, sama-sama pendek, tapi sama-sama intens dan sama-sama seperti betul-betul terjadi persatuan gitu. Ya, jadi apa itu? Keterpisahan itu terlupakan untuk sementara waktu. Mungkin lebih long live lah daripada orgiastic seasons ya. Orgiastic seasons kan cuma berapa bulan, jatuh cinta kan bisa berpuluh-puluh bulan lah ya. Semacam itu. Jadi mengatasilah problem kesepian. Dan itu sesuatu yang ya sepertinya menjanjikan, tetapi seperti kita juga lihat di dalam diri tokoh-tokoh yang sepertinya mampu atau punya kemungkinan untuk melakukan apa yang mortals, ya mere mortals, manusia biasa rindukan tapi tak mampu afford, yaitu para bintang film, ya bintang film, rock stars itu kan kayaknya punya kemampuan melakukan apa yang mere mortals rindukan tapi tak mampu, yaitu mereka punya duit gitu ya, mereka punya daya tarik, mereka punya percaya diri, mereka punya whatever, akses whatever. Kita melihat dalam diri mereka apa yang kurang lebih itu sering terjadi ya, yang sama. Jawabannya adalah gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan itu menuju kemana ya? Jawabannya adalah kecanduan jatuh cinta itu. Dan kedua, jatuh cinta itu short live. Jadi mereka itu pertama tidak henti-hentinya berharap bahwa kali ini akan berhasil. Dan itu harus dibedakan dari lust. Ya bukan, mereka bukan bintang film ya. Kalau kalibernya itu udah internasional gitu ya. Itu kita nggak bicara mengenai lust lah kalau mereka itu menikah itu ya, bukan lust lah itu. Ya, kalau lust itu ya sama pelacur lah. Ya, itu mereka itu kategorinya bukan lust lah. Kategorinya itu mereka kecanduan romantic love. Kecanduan sensasi itu. Dari tidak kenal strangers jadi one, tapi nanti jadi strangers lagi. Terus ada jadi one lagi, strangers lagi, one lagi. Gitu aja. Jadi mereka kecanduan sesuatu yang sangat simpel ya, kecanduan napas. Tapi kawin cerai ini kan ongkosnya mahal nih. Kalau untuk orang biasa kan mereka nggak bisa afford. Jadi ya bintang-bintang film itu bisa afford itu ya. Selain daripada licentiousness ya, jadi kayak dunia memaklumi gitu ya. Jadi mereka ya oke lah dikasih izin, license to do that gitu. That kind of behavior gitu. Tapi itu merujuk sesuatu kepada diri kita, baik keterciptaan maupun kejatuhan kita. Yaitu apa? Yaitu bahwa ada keterpisahan. Ini Reform kan samar-samar ya memahaminya sebagai entah keadaan yang terberi ini keterciptaan ataukah kejatuhan ya, karena kan dia tidak percaya sungguh-sungguh mengenai kejatuhan ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen bisa memahaminya demikian ya. Jadi bahwa ada somehow kaitannya ini. Kerinduan kita akan persatuan, keterasingan kita ada hubungannya antara keterciptaan dan kejatuhan. Dan penebusan itu bicara apa ya mengenai hal ini? Dan kecanduan jatuh hati, kecanduan untuk bersatu dengan yang asing, padahal sudah tahu bahwa itu pada repetisi ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 selalu mengalami momen menjadi tawar, momen menjadi kemudian bahkan berubah menjadi benci atau jijik atau whatever. Itu bicara apa sebetulnya? Nah itu yang kita coba untuk raba-raba dan kita coba untuk mencari dalam hal apa kabar baik Yesus itu berbicara ya.
Nah, hal yang terakhir yang saya bisa laporkan sebagai kesan saya waktu membaca bagian mengenai erotic love dari ini ya, dari Fromm ini, yaitu mengenai ketika orang itu jatuh hati, mereka itu somehow bisa menjadi lebih dekat sama dirinya. Kenapa? Karena orang itu mengalami keterpisahan sama orang lain, keterpisahan sama dirinya sendiri. Itu salah satunya adalah karena mereka malu. Dan dalam hal ini Fromm memang menggunakan mitos atau narasi yang ada di dalam kisah penciptaan ya, kisah kejatuhan juga ya, kejadian 1-3 itu. Jadi kita itu digambarkan sebagai manusia yang punya kerapuhan tertentu. Kita malu sama diri sendiri, kita nggak bisa menerima diri sendiri, kita jauh dari diri sendiri. Dan kita itu rindu untuk diterima, kita tuh rindu untuk diakui, dicintai apa adanya, termasuk hal-hal yang memalukan, yang menakutkan, yang kita merasa bersalah. Kita rindu untuk itu diketahui. Tapi kita juga takut untuk ditolak. Kamu tahu lah ya, ini setiap kita kan pernah SMA lah ya. Anak-anak SMA itu ya, yang cowok-cowok itu, kalau suka sama satu cewek itu, mereka yang cowok-cowok nih, benar mengalami ya, mereka itu biasanya itu malu-malu gitu. Kenapa ya? Demikian juga dengan cewek-cewek kepada yang cowok-cowok, biasanya malu-malu gitu. Kenapa ya? Kenapa malu? Dan takut juga ya, kadang-kadang kayak keringat dingin, deg-degan ya. Jadi mengapa anak-anak cowok SMA itu, mereka kadang-kadang justru menghindari pribadi-pribadi yang mereka itu suka banget gitu. Yang mereka jatuh hati sama pribadi-pribadi itu. Malah mereka tuh kayak menghindari gitu. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Terus ada gambaran-gambaran, gak tau bener gak tau enggak gitu ya, mau pergi pesta atau mau pergi ketemu teman terus kayak ganti baju sampai 10 kali gitu kan. Nyisir-nyisir sampai 10 kali gitu kan. Kenapa itu? Deg-degan itu kenapa? Jawabannya kan simple ya. Karena takut ditolak. Takut ditolak. Tapi takut ditolak ini sesuatu yang kemudian menemukan resolusinya ketika akhirnya ternyata dia diterima apa adanya. Jadi apa yang menurut dia itu tidak bagus, memalukan, whatever lah ya, itu kemudian dia dapati ternyata disukai justru sama pihak yang asing ini. Nah di situ dia menemukan resolusi. Dia menemukan, oh untuk inilah aku ada dalam alam semesta ini gitu. Ya, dan itu sesuatu saya kira memang kerinduan yang sangat wajar ya, dan kerinduan yang bisa didamaikan itu dengan kisah Kristen. Karena kita bukan dilahirkan untuk dibuang, kita bukan dilahirkan untuk ditolak, kita bukan dilahirkan bukan diciptakan itu untuk dihina atau untuk disakiti, kan tidak ya? Bener ya? Kita bisa mengamini itu gak sih? Atau kita mengamini versi masokisnya atau versi sadisnya? Kita itu diciptakan untuk menyakiti. Makanya ada itu kata-kata menyakitkan. Jadi manusia itu diciptakan untuk menyakiti. Enggak kan? Atau kita itu diciptakan untuk dihina, disakiti, dibuang, ditolak. Anda percaya itu kan? Enggak kan? Jadi Anda percaya sebaliknya kan? Kita tuh dilahirkan, diciptakan, ada di sini untuk menerima dan diterima. Ya. Dan itu yang saya kira bisa menjelaskan mengapa kita itu menyukai, merindukan romantic feelings. Ya, why? Karena kita diciptakan untuk diterima dan menerima. Dan jatuh cinta itu menyediakan pengalaman holistik untuk itu. Di dalam segala resikonya. Nah resikonya itu apa? Resikonya itu tadi, rasa malu, rasa takut. Yang digambarkan oleh kejadian 3 tadi ya.
Rasa malu, rasa takut itu. Oke, lalu sekarang Yesus penebusan. Kira-kira dalam hal apa ya Yesus menebus? Erotic love atau romantic love ini. Dalam hal apa? Ya saya kira pertama-tama ya, Yesus itu ada sisi-sisi dia itu bukan manusia. Ada sisi-sisi dia itu asing ya. Siapakah orang ini? Itu dikatakan murid-muridnya ketika Yesus meneduhkan badai. Yesus itu sang asing. And yet dia itu lebih dekat kepada kita daripada diri kita. Pada satu momen. Dia lebih mengenal setiap kita daripada diri kita mengenal kita ya. Dan di dalam penebusan Kristus ya, kita menemukan Tuhan mengatakan ya kepada kita. Kita menemukan kita diterima oleh Tuhan. Doktrin justification dalam penjelasannya Paul Tillich itu kan dipahami sebagai penerimaan ya. Penerimaan. Tuhan membenarkan kita itu dipahami sebagai Tuhan menerima kita. Jadi ya, kita bisa mengatakan secara Kristiani, kita bisa menjelaskan soal kerinduan akan persatuan ini sebagai sesuatu yang menemukan resolusinya di dalam Yesus, karena di dalam perilaku obsesif kompulsif kita ya, yang ingin bersatu dengan yang asing, merindukan yang asing itu akan menjadi yang benar ya, the final one, cinta sejatiku gitu ya. Lalu kemudian Sun mendapati cinta sejati itu ternyata orang asing ya, ternyata bukan. Dia kemudian malu dengan apa yang segala yang pernah dia ceritakan. Dia menjadi di hadapan yang asing yang dulu sempat ada peleburan batas-batas ego, kemudian terjadi persatuan itu, sekarang menjadi malu. Pengalaman-pengalaman dengan mantan gitu ya. Mantan terindah itu kan indahnya itu hanya dalam kenangan sebetulnya. Makanya perlu kopi kenangan untuk itu. Karena mantan nggak pernah indah ya. Kalau masih indah kan bukan mantan kan. So, mantan terindah ya. Jadi mantan terindah itu nggak ada sebetulnya. Itu adanya hanya dalam khayalan kita, dalam memori kita yang menolak mengingat-ingat yang tidak bagus ya, menolak mengingat-ingat yang tidak bagus dan hanya menyisakan yang bagus-bagus gitu. So ya, dalam pengalaman kita dengan mantan, bukankah itu terjadi ya? Yaitu apa? Rasa penyesalan maybe, rasa malu maybe, rasa takut kadang-kadang ya. Bahwa kita pernah membuka diri kita sejauh itu gitu. Ya, kayak kalau kita bisa punya mesin waktunya Doraemon gitu ya. Kita memilih untuk tidak mengulurkan tangan balik atau senyum balik atau whatever, menelpon atau whatever. Sehingga tidak ada episode itu dalam hidup kita gitu. Kadang-kadang kita mungkin menghayalkan itu. Kalau kenal sama Doraemon gitu ya. Tapi kan memang tidak kenal sama Doraemon. Dan tidak ada Doraemon dalam dunia ini. So, ya, nggak ada opsi itu. So, kita bisa melihat sekarang fenomena dari romantic love. Kita coba pahami secara Kristen. Ini merujuk kemana dalam keterciptaan kita, yaitu kita diciptakan untuk bersatu. Dalam hal itu saya setuju sama Fromm ya. Kita diciptakan bukan untuk ditolak, untuk terasing, untuk dibenci, untuk dipermalukan, bukan. Kita diciptakan untuk diterima ya, untuk bersatu dengan. Tetapi dalam kejatuhan kita itu justru mengasingkan orang-orang lain dan kita merindukan bersatu dengan yang sama dengan kita. Kita merindukan bersatu dengan yang bisa memenuhi hasrat-hasrat kita. Bersatu dengan, nggak tahu, kalau Barbie sama Ken, kalau Ken sama Barbie mungkin. Yang mana itu ya apa ya, manusia plastik gitu ya. Kita rindu manusia plastik yang sesuai dengan khayalan kita gitu. Saya belum nonton film Barbie by the way. Katanya dianjurkan nonton, katanya bagus ya. Tapi saya belum nonton. Tapi poinnya itu adalah kita itu seringkali menuntutkan
khayalan atau apa ya, kerinduan kita mengenai pasangan yang ideal kepada daging dan darah pasangan yang ada di depan kita. Kita sering memproyeksikan itu. Dan itulah kejatuhannya ya. Jadi kejatuhannya itu adalah proyeksi yang narsisistik akan romantic love itu, yang difasilitasi sama romantic love itu. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah itu ya, osilasi antara kedekatan, lalu kemudian disillusion, lalu rasa malu karena sudah pernah dekat, lalu sudah pernah membukakan segala vulnerability, lalu kemudian berayun kepada kebencian ya, kebencian, rasa malu, penyesalan dan seterusnya ya. Kebencian pada mantan, tapi kan juga dulu jatuh cinta pada mantan kan gitu ya. Jadi ini antara keranjingan dan kebencian itu, osilasi itu akarnya sama, yaitu apa? Akarnya adalah narsisisme, yang menurut Fromm adalah ya sebentuk kecintaan kepada kematian sebetulnya, narsisisme ya, sebentuk kecintaan kepada kematian. Apa itu? Nekrofilia ketimbang biofilia ya, dia membedakan selalu dua itu ya. Jadi sikap nekrofilik itu adalah ujungnya kematian gitu. Yang menarik dia itu kehancuran dan kematian. Joker lah. Biofilik sebaliknya. Yang menarik itu adalah kehidupan, masa depan, kebebasan, ya, human flourishing gitu. Dan jatuh cinta itu memang manusia itu bisa jatuh cinta ya. Pohon kaktus, monyet maybe nggak bisa nggak ya monyet? Saya nggak tahu. Maybe monyet bisa punya lust, nggak bisa punya romantic love ya. Suppose, saya bukan ahli binatang. Saya harap begitu, sehingga teori saya jadi agak lebih rapi. Jadi manusia bisa jatuh hati, diciptakan untuk bisa jatuh hati. Ya, mengapa? Karena ya Tuhan menciptakan kita untuk dimiliki dan memiliki. Gitu. Tapi kita jatuh ke dalam, kita hanya ingin memiliki, possess other people, narcissistically possess other people gitu. For me and for me gitu. Bukan kamu untuk saya dan saya untuk kamu, tapi kamu untuk saya dan saya untuk saya gitu. Ya, dan akhirnya ya kita coba mencetak, memproyeksikan segala idealisme kita, kerinduan kita, kebutuhan kita kepada pasangan kita itu. Lalu kita menjumpai mereka bukan, hampir pasti bukan. Ya, pastilah boleh bilang, gak usah pakai hampir. Lalu kemudian bubar ya. Untuk mencari orang asing yang lain, kata Fromm ya, cari orang asing yang lain. Untuk kita mengulangi hal itu. Dan kita ulangi 1000 kali, 10.000 kali. Dan ya, resultnya sama gitu. Tapi di dalam Kristus ada ini ya, ada kabar baiknya, yaitu Tuhan mengasihi kita sebelum kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita padahal Dia mengenal kita dalam segala keunikan kita ya. Dia mengenal kita dengan nama kita gitu. Ya, Dia memanggil domba-dombanya dengan namanya. Jadi itu bukan sekedar motherly love ya, yang kayak inklusif ya, buat semua anak, buat segala yang tidak berdaya. Bukan sekedar brotherly love, tapi ini in a way ya, romantic love gitu. Dia memanggil setiap kita dengan nama kita. Dan memang ada tempat itu, karena Kristus kan adalah mempelai, walaupun mempelai dari gereja sih memang ya. Jadi memang ada tidak samanya ya, nggak sama ngeplak ya skenarionya. Fromm ini nggak bisa diplekin sama dengan Injil sih memang ya, karena itu tadi ya. Ini individualistik sih in a way ya. Sementara Injil itu lebih ada muncul dari budaya kolektivis. Jadi kayak apa namanya? Gereja itu mempelai Kristus, bukan setiap kita ya, tapi gereja itu. Jadi ya memang ada samanya, ada bedanya. Ya. Oke, saya tinggalkan di sana aja. Nggak rapi memang, masih ada bolong-bolong ya. Kita berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk percakapan kami. Kami
membutuhkan pertolongan-Mu untuk merangkainya, mengintegrasikannya dengan pengalaman hidup kami masing-masing maupun pengalaman kami dalam komunitas ini. Kami menyerahkan bagaimana kami mengunyahnya, mengintegrasikannya dengan pengalaman hidup kami, sehingga kami boleh lebih memuji-muji Tuhan, kami boleh lebih melihat kebaikan-kebaikan-Mu dan apa yang sudah Engkau kerjakan dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.